Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada siang ini kita akan memulai kegiatan keagamaan, yaitu ceramah dan diskusi tentang kepemilikan spiritual menurut pandangan Islam. Sebelumnya, tim presenter akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, Indi Friska Olincia, dan rekan saya yaitu Jayanti Anggraini, Ananda Ayu, Raditya Dava, dan Tasya Mutiara Rifki. Sebelumnya, izinkan rekan saya untuk share screen dan mempresentasikan materi yang akan didiskusikan. Baik, saya akan memulai presentasinya. Dimulai dari materi yang pertama, yaitu latar belakang. Saat ini Indonesia dikemparkan dengan banyaknya artis entertain yang mengoleksi dan memperlakukan spiritual layaknya makhluk hidup. Selain itu, mereka menganggap bahwa dengan merawat spiritual, maka akan membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Hal ini banyak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, dan banyak para pemuka agama yang berpendapat dan menentang kepemilikan spiritual dikarenakan dapat mengakibatkan kemusyrikan dan kesesatan bagi pemiliknya. Hal tersebut dikatakan tidak sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam sendiri ini adalah merupakan hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian persoalan seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Sumber hukum Islam berasal dari kitab suci kita, yaitu Al-Quran, yang merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai sumber segala sesuatu yang diajarkan Islam, dan Al-Quran merupakan sumber utama kita. Lalu syirik sendiri merupakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifatnya, atau salah satunya. Jika seorang hamba meyakini bahwa ada sang mencipta atau sang penolong selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah musyrik. Jika ia berkeyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, maka ia telah musyrik. Dan jika ia berkeyakinan bahwa ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam asma atau nama Allah dan sifatnya, maka ia juga telah musyrik. Nah, di sini spirit doll merupakan boneka yang menyerupai bayi dan diperlakukan layaknya anak hidup dan diberi makan. Selain diberi makan, ia juga diberi pakaian dan merawat boneka tersebut setiap hari. Beberapa orang meyakini bahwa spirit doll ini membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi pemiliknya. Seseorang yang memiliki spirit doll lalu memperlakukan layaknya seorang anak dan menganggap spirit doll tersebut membawa keberuntungan baginya, maka pemahaman tersebut merupakan perbuatan syirik karena selain menyekutukan Allah, para pemiliknya juga menganggap benda mati tersebut seperti hidup. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pengertian spiritual. Spiritual atau biasa dikenal dengan boneka arwah adalah suatu benda mati yang juga disebut boneka berwujud anak manusia atau bayi yang diperlakukan seperti halnya memperlakukan makhluk yang bernyawa. Spiritual dapat berupa patung atau boneka tokoh suci, leluhur, malaikat, dewa atau dewi. Boneka tersebut digunakan untuk hal-hal spiritual atau ritual keagamaan, mulai dari doa dan meditasi. Boneka berwujud manusia, khususnya anak kecil, terkadang dijadikan tempat bersemayam para arwah yang sudah meninggal, dan hal ini telah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Dalam beberapa keyakinan, boneka arwah dianggap sakral dan suci. Spirit doll biasanya diletakkan di altar, gereja, hingga menjadi objek pengabdian. Spirit doll disebut juga sebagai metode penyembuhan. Hal itu disebut bisa menyembuhkan batin saat proses pembuatan dan merawat boneka. Tidak hanya itu, spirit doll disebut dengan menjadi cermin atau jembatan ke diri sendiri.
Tidak heran jika boneka arwah ini menjadi seorang teman dan semakin banyak waktu yang dihabiskan oleh sejumlah pemiliknya. Maka akan membuatnya semakin mencintai boneka tersebut. Selain itu, pemilik spiritual memungkinkan dapat berbagi rahasia yang tak mungkin dibagikan ke sembarang orang. Berbagi hal-hal privat ini menjadi hal yang menenangkan karena beban sang pemilik boneka terbagi. Karena boneka termasuk benda mati, hal ini akan menerima apapun yang dilakukan pemiliknya. Kemudian akan mulai merasakan semangat hidup dalam boneka tersebut dan menyembuhkan diri sendiri. Tetapi dengan demikian akan menimbulkan kesesatan bagi pemiliknya. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, dasar hukum spiritual dalam Islam. Dalam Islam memiliki boneka diperbolehkan dengan syarat tidak menghidupkan atau mengisi boneka dengan arwah. Boneka termasuk salah satu mainan yang disukai oleh Aisyah radhiyallahu anha semasa kecilnya. Suatu ketika diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membiarkan dirinya bermain boneka bersama teman perempuannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku pernah bermain boneka perempuan di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama teman-temanku. Ketika Rasulullah masuk, teman-temanku bersembunyi. Lalu Rasulullah mengiring mereka kepadaku sehingga mereka bermain kembali denganku." Hadis riwayat Bukhari. Dapat diketahui bahwa boneka sudah ada sejak zaman Nabi dan tidak ada larangan untuk menyimpan boneka ataupun memainkannya. Berbeda dengan boneka biasa, boneka arwah diyakini memiliki nyawa dan dapat hidup seperti manusia pada umumnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha menghidupkan makhluk. Jika kita meyakini keberadaan arwah atau roh dalam boneka tersebut, maka sudah dapat dikatakan musyrik. Apalagi dengan sengaja mengadopsi boneka arwah atau memelihara makhluk halus yang dipercaya akan mendatangkan keberuntungan seperti fenomena spirit doll yang diadopsi oleh artis di Indonesia saat ini. Karena pada dasarnya, boneka hanyalah sebuah benda mati yang tidak dapat melakukan apapun atau memberikan keberuntungan kepada pemiliknya. Perihal meminta bantuan kepada makhluk halus pada boneka arwah, Al-Quran sebenarnya telah menyebutkan hal itu secara tegas, jika itu adalah tipuan jin untuk menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 6 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uzuna birijalim minal jinni fasaduhum rohaqa, yang artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka, jin, menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kaitan syirik dengan spirit doll. Saat ini, tren mengenai spirit doll ini sangat meluas, mulai dari psikolog, ahli agama, hingga praktisi supranatural mengemukakan beberapa pendapat mengenai spirit doll ini. Psikolog dan ahli kejiwaan menyatakan jika boneka sudah dianggap melebihi fungsi awalnya sebagai mainan, artinya si pemilik sudah mengalami gangguan kondisi kesehatan mental. Oleh sebab itu, artinya pemilik sudah tidak bisa lagi membedakan mana realitas dan mana imajinasi. Ini akan mengarahkan pemilik pada halusinasi dan gangguan kesehatan, serta mental imajinasi. Sementara praktisi supranatural beranggapan bahwa boneka berisi arwah benar-benar ada. Arwah tersebut dimasukkan ke dalam boneka dan mereka dapat menolong si pemilik. Sedangkan dari sudut pandang hukum agama Islam, jelas bahwa mengadop spirit doll ini mengarah pada perbuatan syirik. Apalagi kalau boneka tersebut
oleh pemiliknya dipercaya sebagai makhluk hidup, atau lebih jauh lagi dalam mengabulkan doa dan harapan. Dalam Islam, syirik ada banyak macamnya. Jika dikaitkan dengan fenomena spirit doll ini termasuk dalam syirik akbar karena menyekutukan Allah dengan benda mati. Pemilik spirit doll meyakini bahwa spirit doll dapat membawa keberuntungan sehingga memperlakukan boneka arwah layaknya makhluk hidup. Secara tidak langsung, pemilik boneka memuja arwah yang ada dalam boneka tersebut dengan memberi makan, minum, dan sebagainya. Hal tersebut termasuk perbuatan syirik dan dilarang oleh Islam. Yang kedua, dengan mempercayai spirit doll dapat memberikan keberuntungan atau hoki, sama saja dengan meragukan sifat Allah yang maha memberi rezeki. Dan Allah yang maha berkehendak atas semua yang terjadi dalam semesta ini. Oleh karena itu, hal tersebut juga dapat dikategorikan syirik dalam sifat Allah. Spirit doll sangat berkaitan dan termasuk ke dalam perbuatan syirik yang dapat memberikan kesesatan kepada pemiliknya, serta menjauhkan pemiliknya dan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan syirik akan mendapatkan dosa besar dan syirik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya musibah, rezeki, jodoh, maut sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya. Yang terakhir yaitu solusi permasalahan. Dari pembahasan sebelumnya, untuk menjauhkan kita dari perbuatan tersebut, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut itu merupakan sia-sia dan tidak bermanfaat, karena saat kita memelihara boneka tersebut, pada kepercayaannya kita harus memberi makan boneka tersebut. Daripada kita memberi makan boneka, sebaiknya kita memberi makan atau berbagi kepada yang lebih membutuhkan, misalnya kepada yatim piatu atau fakir miskin. Dalam melakukan perbuatan tersebut, kita juga menyekutukan Allah. Selain itu, kita juga menyia-nyiakan waktu kita untuk merawat benda mati yang sudah pasti tidak dapat melakukan apapun. Daripada kita membuang waktu untuk itu, lebih baik kita memperbanyak ibadah dan melakukan hal-hal baik dan bermanfaat lainnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman audiens, silakan disampaikan dengan raise hand terlebih dahulu, dan nantinya akan didiskusikan bersama kelompok kami. Baik, silakan kepada Saudari Intan Hilda untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana pendapat Anda, wajar atau tidaknya sebagian orang mengadopsi spirit doll. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Saudari Intan. Jadi, menurut saya, kewajaran terhadap fenomena ini bergantung pada seseorang yang mengadopsi pada boneka tersebut. Jika pada anak-anak yang bermain boneka dan memperlakukan layaknya teman, itu merupakan sebuah kewajaran dari bentuk tumbuh kembang, karena faktor usianya. Namun, ketika di usia dewasa, seseorang seperti pada usia anak-anak, maka ada sesuatu dari kondisi psikologisnya yang membuat dia memperlakukan boneka seperti pada usia anak-anak. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi persoalan hidup secara mandiri atau kadangkala membuatnya memerlukan teman untuk mendengar, berdiskusi, dan berbicara. Jadi, kesimpulannya, jika seseorang yang sudah berusia dewasa mengadopsi spirit doll untuk dijadikan teman mendengar, berbicara, dan berdiskusi merupakan hal yang tidak wajar. Sekian, terima kasih. Baik, sudah terjawab pertanyaan dari Saudari Intan Hilda. Selanjutnya, kepada Saudari Vanessa Dwi, dipersilakan untuk memberikan tanggapan atau
pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf karena terkendala jaringan saya tidak bisa on cam. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan tadi, saya ingin bertanya, bagaimana jika seseorang secara tidak sadar atau tidak sengaja ia memperlakukan boneka selayaknya anak? Apakah itu termasuk musyrik mengingat itu bukan kesengajaan? Untuk kasus tersebut, bagaimana pendapat Anda? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, menurut saya, jika memang secara tidak sengaja atau tidak sadar memperlakukan boneka sebagai anak, hal tersebut terbebas dari hukum Islam yang dapat dikatakan musyrik. Sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi jika kita menyadari bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan seorang musyrik, hendaknya perbuatan tersebut segera ditinggalkan atau dihindari untuk membentengi diri kita atau mencegah kita dari kemusyrikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Indi sudah cukup jelas. Terima kasih kembali. Selanjutnya, Saudari Intan. Silakan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Baik, saya ingin bertanya, kan sekarang lagi marak-maraknya berita spiritual ini, dan banyak orang juga tahu apa ini spiritual. Nah, tapi kan mungkin ada beberapa orang yang kayak rasa ingin tahunya tinggi, jadi kepo gitu, jadi mereka penasaran dan nyoba perbuatan tersebut. Nah, mengenai kasus tersebut yang orang tersebut kayak kepo, terus mereka bukan nggak sengaja, mereka sengaja, tapi mereka kepo gitu, tanggapan kalian gimana ya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Saudari Intan. Saya setuju dengan Anda bahwa kita tidak dapat mengontrol rasa ingin tahu seseorang. Dan menurut saya, jika kita penasaran terhadap sesuatu, hendaknya ditelusuri terlebih dahulu mengenai asal-usulnya, agar rasa ingin tahu tersebut tidak menguasai diri kita dan malah menyesatkan kita. Seperti misalnya kita penasaran apakah benar spirit doll membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Sebelum mencoba mengadopsi spirit doll ini, hendaknya kita mencari informasi tentang kegunaan spirit doll ini terlebih dahulu secara logis dalam kehidupan, karena jelas-jelas boneka tersebut hanyalah benda mati yang tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi sampai memberikan keberuntungan. Hal itu bisa jadi tipuan jin untuk menyesatkan manusia melalui rasa ingin tahu tersebut, dan jika kita dikaitkan dengan hukum Islam, hal ini sudah jelas musyrik dan dilarang oleh Allah, dan sudah banyak dibahas dan dijelaskan oleh para pemuka agama karena mengakibatkan kemusyrikan itu. Jika sudah mengetahui hukum Islamnya dan informasi-informasi yang jelas tentang spirit doll yang banyak memunculkan kemudaratan, sebaiknya jika dirasa itu tidak memberikan dampak positif bagi kita dan bagi kehidupan, dan malah menyesatkan dan menimbulkan banyak dampak negatif dalam hidup kita, seperti jika kita mencoba kita katakan melakukan perbuatan syirik, dan itu merupakan dosa besar yang berdampak pada turunnya keimanan kita, bahkan bisa mengakibatkan kita kafir karena menyekutukan Allah. Seperti itu. Baik, sudah terjawab pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Jika tidak ada, saya akhiri sesi tanya-jawab. Sekian diskusi mengenai kepemilikan spirit doll dalam pandangan Islam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman audiens yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi pada hari ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.